Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Laina, NIREM saya 2018-020761. Saya dari kelas 5 SIC 6. Di sini saya akan membahas tentang kelas diagram dari sistem informasi pelayanan klinik. Sebelum kita membahasnya, terutama kita harus lebih tahu dulu apa yang disebut dengan class name. Class name merupakan nama tabel. Nama tabel yang disebut dengan nama tabel yaitu person, kemudian obatnya, dokter, pasien, petugas admin, registrasi, resep, rekam medis, form, rawat inap, kamar, dan jenis penyakit. Kemudian, atribut. Atribut itu apa? Atribut adalah isi-isi yang menjelaskan dalam tabel atau file. Kemudian itu di dalam person, atributnya ada apa? Ada nama, alamat, serta telepon, dan juga umur. Kemudian di obat ada apa aja atributnya? Ada kode obat, nama obat, satuan, harga, stok. Di dokter ada ID dokter, spesialisasi. Kemudian di pasien ada ID pasien dan gejala penyakit. Kemudian di petugas ADM ada ID petugas serta unit kerja. Kemudian di registrasi ada ID petugas dan ID pasien. Setelah itu ada di resep yaitu tanggal resep, ID dokter, ID pasien, kode obat. Kemudian di rekam medis. Atributnya ada tanggal, ID pasien, ID dokter, ID petugas, kode penyakit, biaya. Dan di rawat inap, atributnya ada kode pasien, tanggal masuk, tanggal keluar, ID dokter, kode penyakit, kode kamar. Kemudian di dalam kamar, ada atributnya nomor kamar, nama kamar, kelompok kamar, biaya, per malam. Kemudian di jenis penyakitnya ada apa? Ada kode penyakit, nama penyakit, gejala penyakit, kode obat. Lalu di situ kita bahas tentang tipe-tipenya. Apa itu tipenya? Tipenya itu dia nama. Tipenya apa? String. Kemudian alamat string, telepon string, umurnya ada byte. Kemudian kode obat string, nama obat string, satuannya juga string, harganya double. Kemudian stoknya single, ID dokternya string, spesialisasinya string, ID pasien string, gejala penyakit string. Kemudian ID petugas string, unit kerjanya string, ID petugas, ID pasien itu kan merupakan registrasinya. Kemudian di resepnya itu tanggal resepnya, data berupa apa? Data itu tipenya. Kemudian ID dokternya tipenya string, ID pasien string, kode obat string. Kemudian di tanggal, atributnya tipenya adalah date. Date itu bahasa Inggrisnya kan berarti. Kemudian ID pasiennya ada string juga, ID dokternya string, ID petugas string, kode penyakit string. Kemudian di biaya double. Lalu di jenis penyakit kode penyakitnya string, nama penyakit string, gejala penyakit string, kode obatnya string. Kemudian rawat inap, kode pasiennya string, tanggal masuk berarti tanggal, di date. Kemudian tanggal keluar sama juga di date-nya. Kemudian ID dokter di string, kode penyakitnya di string, kode kamar di string. Kemudian di kamar, nomor kamar ada string, nama kamar string, kelompok kamar string, dan bayar per malam double. Jadi di sini kita sudah bahas tentang class name-nya, atributnya, serta tipenya. Lalu kita membahas atau menjelaskan tentang kelas diagram dari sistem informasi pelayanan klinik. Yang pertama adalah pasien. Pasien yang sakit melakukan registrasi pada admin. Jadi pasien yang sakit nih melakukan administrasi pada admin nih. Kemudian registrasinya itu ada apa aja? Seperti mengisi form, kemudian mengisi nama, alamat, telepon, serta umur. Dan pekerjaannya. Lalu pada petugas admin, itu kepada petugas admin. Kemudian petugas admin mengelola data, kemudian melalui
melakukan identifikasi, lalu petugas admin melakukan registrasi apabila registrasi valid. Ingat ya, apabila registrasi valid. Kemudian rekam medis disimpan oleh admin atau tidak dapat diperoleh atau diakses oleh saples lainnya. Hasil rekaman medis diserahkan ke dokter, kemudian dokter melakukan pengobatan terhadap pasien. Nih, dokter melakukan pengobatan terhadap pasien. Setelah itu, resep dapat ditambah atau diedit dari hasil diagnosa penyakitnya. Jadi resepnya itu bisa jadi ditambah ataupun dikurangi. Jadi tergantung penyakitnya. Tergantung gimana penyakitnya, misalnya lebih lemah, berarti harus resepnya itu lebih banyak. Kalau misalnya biasa aja, bisa jadi resepnya itu makin berkurang gitu. Jadi, dokter menyarankan pasien masuk ke rawat inap. Nih, masuk ke rawat inap, kemudian dokter memberikan resep obat kepada pasien. Resep obatnya nih, dokter melakukan atau memberikan resep obat kepada pasien. Yang kedua, lalu pada tanda atribut positif nih. Tanda atribut positif yaitu atribut yang dapat diakses oleh saples lainnya. Jadi ini misalnya kita yang mengaksesnya, ID dokternya apa, kita akses. Kemudian itu kalau misalnya atributnya dapat diakses oleh saples lainnya, hanya saples ya. Kemudian atribut negatif, dia tidak dapat diakses lainnya. Nih, yang negatif nih, kayak tanggal resepnya, kita nggak bisa edit, karena memang itu udah jadi ketentuannya, itu nggak bisa diakses lagi. Kemudian, atribut atau metode dilindungi dan hanya dapat diakses oleh kelas atau saples yang sama. Gitu, jadi seperti itu. Jadi, setiap pasien dapat mengakses atau dapat dirawat inap oleh dokter harus melakukan yang namanya registrasi, dan apabila registrasinya valid, maka rekaman medisnya itu akan disimpan atau akan diperoleh atau diakses oleh saples lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan bila sesuatu yang positif atau lebih, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.